Jadi mau share sedikit ya buat, anak-anakku yang, mungkin mau beranjak dewasa, umur-umur sudah di atas 22, 24 tahun. Hati-hati kalau misalnya menghadapi pria gitu ya. Karena ada beberapa, keadaan kondisi pria yang kita harus pertimbangkan gitu ya, harus, pikir-pikir dulu, kita harus mempunyai kemampuan mempelajari dan menganalisa model-model laki-laki yang seperti apa sih yang bakal jadi pendamping gitu. Nah, eee, ada orang yang tidak selesai dengan masa lalunya. Jadi kalau misalnya deket itu selalu bicara tentang mantannya, tentang keadaan kondisi dia bersama mantannya. Jadi seolah-olah tuh kayak nggak selesai gitu. Dan apa yang menjadi problem dia, kekurangan-kekurangan mantannya dicerita-ceritain kayak gitu. Atau ada penyesalan-penyesalan, kondisi yang sebenarnya dia nggak mau itu terjadi di masa lalunya itu dia ceritain gitu. Itu udah bahaya deh pokoknya. Nah itu buat yang gadis dah sama yang ketemu sama yang bujang ya. Dan kalau misalnya untuk yang sudah pernah menikah, kalau misalnya ada laki-laki yang ditinggal istrinya dia masih bercerita tentang istrinya, kehilangan sangat-sangat, sedih-sedih, apa segala macem. Itu juga nggak selesai dengan kondisi masa lalunya, dia belum bisa menguasai dirinya dan kita cuman jadikan pelampiasan atau sebagai persinggahan aja, sebagai, apa ya, sebagai pelampiasan, sebagai alternatif aja gitu. Jadi pikiran, perasaan, hatinya tuh belum bisa move on, belum bisa, beralih gitu. Apalagi kalau misalnya lagi baru pendekatan atau apa gitu ya, baru awal-awal berkenalan gitu, itu diceritakannya yang orang dari masa lalunya terus gitu. Bertemu dengan orang baru tapi yang diceritakannya orang masa lalu, itu bener-bener nggak bagus gitu. Itu ada masalah pasti, nggak akan smooth gitu hubungannya nantinya gitu. Jadi hati-hati deh gitu. Mendingan kita kalau misalnya mau dekat dengan seseorang itu orangnya tuh harus yang sudah dewasa, yang sudah mature, yang sudah bisa mempunyai local intelligence di dalam dirinya, bisa menguasai emotional quotient dia gitu. Terus cara sisi interpersonal skill juga dia bisa mengatur cara komunikasi, apa-apa yang harus dikomunikasikan, apa-apa yang harus disampaikan, apa yang harus dijaga gitu. Dia lebih bisa menjaga, kondisi, apa ya, hubungan antar manusianya tuh dia benar-benar jaga gitu. Jadi dia memberikan kesan pertama yang baik, itu berarti orang yang sangat-sangat matang dan dewasa. Jadi carilah orang yang sehat jiwanya, orang yang sehat mentalnya, orang yang sehat pikirannya gitu ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi bisa konsultasi lagi, nanti kita sharing sama-sama. Oke, terima kasih.